Halo saudara semua, kembali lagi di Studio Lautan Teduh Universitas Patimura. Masih tetap dalam program yang sama, Lautan Teduh Podcast. Beberapa episode lalu kami masih memakai nama Kintal Maluku Podcast, tapi per hari ini kita sudah mengganti nama menjadi Lautan Teduh Podcast. Programnya baru ya, saudara semua yang ada di rumah. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bawaslu Provinsi Maluku, Dr. Stephen Melai, MSc. Beliau ini adalah merupakan anggota Bawaslu Divisi Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan juga Diklat. Tidak usah lama-lama lagi, mari sapa ketemu pun tamu istimewa di hari ini, Dr. Stephen Melai. Selamat siang, Kakak Dokter. Selamat siang. Ya. Saya menjelang sore. Menjelang sore, siap Kakak Dokter. Ya. Kata dari Lautan Teduh mengucapkan terima kasih karena Kakak Dokter beta boleh panggil Kakak Dokter. Siap, Kakak siap, ya, siap. Meluangkan waktu bersama dengan Ketong di Studio Lautan Teduh Universitas Patimura. Ya. Dalam rangka ya Ketong cerita-cerita sajalah Kakak. Seminggu ke depan lah, hitung-hitung sudah mulai kita perhelatan pemilu kada ya Kakak ya. Dalam hal ini Kakak juga sebagai anggota Bawaslu. Mungkin Ketum yang ada di sini pemirsa dan juga yang ada di rumah sebenarnya mau dengar sih sebenarnya dari Kakak penjelasan terkait dengan pemilu kada nih, istilahnya dalam Kakak pembagian lah pengawasan pemilu seperti apa, sehingga Ketum bisa tahu bahwa dalam keberlangsungan pemilu nantinya di tanggal 27 bisa jalan dengan damai, baik adanya, sehingga pemilih-pemilih juga bisa menyalurkan suara-suaranya di TPS masing-masing. Mungkin yang pertama Kakak Dokter, langkah konkret yang Bawaslu ambil untuk memastikan bahwa pemilu ini dia bebas dari kecurangan dan manipulasi. Ya. Baik, makasih Bung Feber dan semua pendengar ya podcast Lautan Teduh Bupati. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih banyak ya sebagai pribadi maupun juga sebagai pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku untuk undangan. Sama-sama kita berbicara atau diskusi sebagai salah satu media untuk menyampaikan kepada publik ya bagaimana pelaksanaan tugas-tugas dari Badan Pengawas Pemilu khususnya Provinsi Maluku dengan jajarannya berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024 di mana akan jatuh pada tanggal 27 November 2024. Ya. Nah, perlu disampaikan bahwa tahapan pemilihan ya atau pilkada oleh masyarakat ya, tapi dalam bahasa undang-undangnya adalah pemilihan oleh masyarakat dikenal dengan pilkada kepala daerah. Itu diatur tahapan dan jadwalnya oleh KPU ya, Komisi Pemilihan Umum, lewat peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 di mana ada sekian banyak tahapan yang dilaksanakan dan nanti puncaknya pemungutan dan penghitungan suara itu di tanggal 27 yang mana pelaksanaannya di TPS. Nah, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang lembaga penyelenggara pemilu, di mana dalam undang-undang itu ya mengatur tentang pemilu ya, pemilu di dalamnya juga bicara tentang lembaga penyelenggara. Ada 3 lembaga penyelenggara pemilu. Yang pertama adalah KPU yang punya tugas itu melaksanakan tugas-tugas teknis, kemudian Bawaslu ya sebagai badan pengawasan untuk melakukan pengawasan guna memastikan seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU itu berjalan dengan baik sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dan juga yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, dalam posisi dan kedudukan Bawaslu konteks pemilihan atau pilkada ini, kami syukur alhamdulillah puji Tuhan ya, sejak referee pelaksanaan pemilihan itu berlangsung sebagaimana yang diatur di dalam PKPU nomor 2 tadi,
kami sudah melakukan tugas pengawasan secara baik. Nah, secara hierarki kelembagaan, Bawaslu ini mulai ada dari Bawaslu RI sampai kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Kita selanjutnya didukung oleh lembaga pengawas ad hoc atau yang sifatnya sementara yang dikenal sebagaimana undang-undang itu, yaitu pengawas kecamatan, kemudian pengawas kelurahan desa, dan pengawas TPS. Nah, jadi ada 3 tingkatan ya, 3 level lembaga pengawas pemilu. Nah, kita ya Bawaslu Provinsi Maluku ini melaksanakan, dan semua Bawaslu ya, dalam melaksanakan pengawasan berkaitan dengan tahapan pemilihan atau pilkada, kita diatur dengan Perbawaslu nomor 6 tahun 2024. Jadi seluruh pelaksanaan pengawasan itu diatur di situ. Perbawaslu nomor 6 2024 merupakan turunan dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan atau pilkada, di mana kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dengan seluruh perubahannya. Terakhir perubahan itu di tahun 2020 kalau tidak salah ya. Nah, dalam Perbawaslu itu sudah mengatur ya, sudah mengatur tentang kewenangan berdasarkan tingkatan. Nah, di dalam pemilihan serentak ini ada 2 jenis pemilihan. Jadi pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernur, kemudian pemilihan kepala daerah untuk bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Sudah tentu ya kita melakukan pengawasan secara maksimal. Nah, kita Panwascam juga bertugas untuk membantu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Selain itu juga PKD, dan terakhir di bulan November ini ya, tanggal 4 kemarin itu Bawaslu lewat Panwascam ya, sesuai dengan kewenangannya telah melantik dan mengangkat pengawas TPS 3.301 pengawas TPS di Provinsi Maluku. Ini sesuai dengan jumlah TPS ya. Karena di undang-undang dia bilang 1 TPS itu diawasi oleh 1 pengawas TPS. Nah, jumlah TPS di Provinsi Maluku ada 3.301. Kok dalam pemilihan banyak ini juga ya. Cukup banyak, tapi memang terjadi penurunan jika dibandingkan dengan pemilihan kemarin. Kalau pemilihan kemarin itu 5.000-an. Yang legislatif atau, ya, pemilu presiden dan legislatif. Nah, terjadi penurunan. Kenapa? Ini karena juga perintah undang-undang, di mana dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dia mengatur tentang batasan jumlah pemilih. Di pemilu itu jumlah pemilih maksimal 300. Ya, sehingga per TPS. Nah, kalau di pemilihan ini maksimalnya 600. Nah, otomatis dalam semangat efisiensi ya kan, kemudian juga karena secara normatif diatur ya dalam undang-undang pemilihan, maka ya konsekuensinya terjadi pengurangan TPS, sebab ada TPS yang digabungkan. Pengamatan anggaran juga. Juga. Itu juga ke sana ya. Nah, tapi kan juga karena soal jenis pemilihan yang sedikit, ya kan. Calonnya cuma beberapa. Sehingga ketika disimulasi ya semangat filosofisnya itu, ketika jenis pemilihannya banyak, kemudian pemilihnya banyak, sudah tentu kan waktu yang tersedia pasti tidak tercukupi kalau kita pakai pendekatan pelaksanaan pemungutan suara itu mulai di jam 7 selesai jam 13. Ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa rumusnya maksimal 300 dan maksimal 600. Itu juga berkorelasi dengan jumlah jenis pemilihan. Sebab di pemilu itu kan ada 5 jenis pemilihan, ya kan? Presiden, wakil presiden, kemudian DPR secara 3 tingkatan, dan juga DPD. Jadi beda. Nah, ya seperti itu. Ini juga harus diketahui oleh masyarakat. Sekaligus saya mau menyampaikan, memang ini tugas KPU ya untuk menyampaikan. Tapi kan dalam semangat kolaborasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, di pemilihan atau pilkada ini ada pengurangan TPS sehingga terkonsekuensi pada penggabungan beberapa TPS ya. Bisa saja ada 3 TPS malah yang digabungkan menjadi satu karena akumulasi jumlah pemilih dari 3 TPS itu di pemilu kemarin
tidak melampaui 300 sehingga bisa saja tergabung menjadi satu TPS kan, kira-kira begitu. Nah, kembali ke tugas dan fungsi Bawaslu, kami tadi saya bilang kita laksanakan tugas sesuai dengan apa yang diatur secara teknis operasional pengawasan di Perbawaslu atau Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2024. Apa yang diawasi? Ya, yang diawasi itu seluruh tahapan, mulai dari pemberitahuan oleh KPU terkait dengan pelaksanaan pemilihan serentak. Kemudian yang berikut soal daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih yang kalau Bung Grey dengan pemirsa membaca di peraturan KPU nomor 2 itu tahapannya cukup panjang. Mulai kerja pantarli sampai pencoklitan, pembahasan daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih perbaikan. Nah, jadi cukup panjang. Nah, tapi kemudian ya saya harus sampaikan bahwa pasca penetapan DPT daftar pemilih tetap untuk pemilihan oleh KPU bukan berarti selesai masalah tentang daftar pemilih. Ada residu yang terbawa itu. Residu dalam bentuk apa? Benar. Ternyata dari hasil pengawasan kita ada masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan sesuai perundang-undangan ya untuk didaftarkan atau diakomodir dalam daftar pemilih tetap, tapi kemudian itu tidak tercover. Memang ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan. Dan tapi ya kita bersyukur karena terhadap kasus posisi itu masyarakat yang mestinya dia terafirmasi di dalam DPT itu sudah diatur di dalam PKPU nomor 17 tahun 2024 terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, oke, kembali ke ini ya, kayak kita punya tugas. Jadi Bung Grey dan pemirsa, kita Bawaslu Maluku itu melakukan pengawasan tadi untuk seluruh tahapan. Ada tahapan-tahapan krusial yang memang menjadi fokus pengawasan kita, mulai dari daftar pemilih, kemudian pendaftaran pasangan calon, baik itu gubernur dan juga bupati dan wali kota, dan kemudian pencalonan itu ada beberapa subtahapan ya, mulai dari pendaftaran, kemudian verifikasi, administrasi. Ada kendala tidak Kakak Dokter waktu pendaftaran itu? Secara umum relatif berjalan aman ya. Memang ada beberapa tidak ada pelanggaran gitu, tidak ada beberapa hal yang ya namanya proses, pasti kan ada proses pelanggaran, pasti ada kekurangan dan Bawaslu dalam posisi sebagai lembaga pengawas pemilu, ketika itu ditemukan kita mencatatkan itu sebagai bagian daripada temuan pengawasan kita, dan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur kami mengeluarkan ya saran perbaikan maupun rekomendasi kepada KPU untuk memperbaiki memperbaiki hal-hal yang dianggap dia belum memenuhi sebagaimana ketentuan yang ada di dalam undang-undang itu. Nah, kemudian yang kita awasi lagi adalah tentang kampanye. Kampanye. Nah, kalau kita melihat waktu timeline-nya, maka terhitung hari ini kurang lebih 6 hari sudah masuk di pungut hitung. Nah, kalau kampanye, jadwal kampanye itu dia batas tanggal 23. Berarti tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi kita sudah masuk di masa tenang. Masa tenang itu tanggal 24. Oh, berarti kalau 23 hari terakhir bisa kampanye begitu? Tidak, ya, itu masih bisa kampanye hari terakhir, 24 sudah masuk masa tenang. Nah, di mana masa tenang itu tidak ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim. Kemudian juga alat peraga kampanye harus juga sudah tidak ada lagi ya. Nah, bagaimana mekanisme penurunan alat peraga kampanye sudah tentu menjadi tanggung jawab awal dari para pasangan calon dan tim ya, serta pendukungnya. Nah, jika kita menemukan ada keadaan di mana APK belum diturunkan, kita akan meminta mereka yang berkepentingan ya, punya kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap itu. Nah, secara umum ya kami melakukan pengawasan di tahapan pemilihan ini ya, kalau dibilang baik-baik saja ya tidak ya, karena kita menemukan ada beberapa dugaan pelanggaran. Baik itu pelanggaran dalam bentuk administrasi, kemudian juga pelanggaran kampanye ya. Yang paling dominan ya kalau kita melihat data ya,
ada beberapa ya, soal netralitas ASN, kemudian juga soal penguras akan APK, kemudian APK ini alat peraga kampanye, kemudian ada dugaan money politik, ya, jadi ada beberapa jenis dugaan pelanggaran, baik itu yang ditemukan secara langsung dari hasil pengawasan kita atau laporan, dan juga berdasarkan informasi yang kita dapatkan lewat media atau lewat media massa maupun media Facebook, dan itu kita jadikan sebagai informasi yang kemudian diatur di dalam Perbawaslu 8 dan Perbawaslu 9 ya. Kita terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan. Jadi yang tadi, kalau bukan laporan dan hasil pengawasan dan itu kita dapat dari media, kita jadikan sebagai informasi. Kemudian prosedurnya adalah kita informasi itu kita bawa dalam rapat pleno pimpinan. Iya. Nah, jika kita melihat informasi itu unsur materialnya terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan terpenuhi, maka kita jadikan sebagai informasi awal. Nah, setelah dijadikan sebagai informasi awal, kita putuskan dalam pleno, ya. Lalu kita bentuk yang namanya tim penelusuran untuk menelusuri informasi itu. Apa yang ditelusuri ya terkait seputar informasi yang kita dapatkan soal dugaan pelanggaran. Kita datangi mereka-mereka yang dinyatakan dalam informasi awal itu, ya, dan kemudian kita tim menanyakan apakah benar, ya kan, ini pada peristiwa ini betul atau tidak mereka terlibat dan sebagainya ya. Ya, ini untuk kepentingan ini ya, pemenuhan syarat material berkaitan dengan penelusuran itu. Sejauh ini sudah berapa banyak? Cukup ya, saya lupa data pelanggaran yang sudah. Saya lupa data persisnya. Tadi saya mau ambil, saya lupa sekali. Tapi yang lumayan banyak atau bagaimana? Tidak terlalu ya. Tidak terlalu banyak sekali. Nah, ini bisa sesungguhnya kita berkesimpulan ya bahwa tingkat kesadaran masyarakat ya sudah untuk mensukseskan pilkada dengan cara yang baik, ya, berdinamika dengan semangat kebersamaan untuk menjaga proses ini dia tetap ada pada ketentuan perundang-undangan, itu ya kita bisa berkesimpulan seperti itu ya sementara. Tapi bukan berarti kita mengabaikan bahwa ada dinamika-dinamika yang muncul yang dia mengarah pada potensi pelanggaran. Nah, kita Bawaslu dalam tugas tanggung jawab melakukan pencegahan. Nah, kita itu Bawaslu secara umum ya ada tiga tugas kita. Saya lupa tadi ini menyampaikan di awal. Kita punya tugas adalah melakukan pengawasan. Kita punya tugas melakukan pencegahan dan kita melakukan penindakan. Nah, di Bawaslu sebelumnya itu diawali dengan pengawasan, pencegahan, baru penindakan. Kalau kita sekarang di periode ini kita membalik, jadi menaruh pencegahan atau mitigasi di depan. Nah, itu sejalan dengan pengawasan, ya kan? Lalu dengan penindakan. Nah, sekaligus saya harus sampaikan di diskusi podcast ini, Lautan Teduh ini, Bapak Ibu sekalian, karena masyarakat juga sering bertanya, rame kan kadang di media sosial, apalagi di TikTok, ketika ada dugaan pelanggaran yang muncul, kan yang ditanyakan Bawaslu Pocici kan gitu ya. Itu sempat rame juga di sempat TikTok. Rame, betul sempat rame. Di lain sisi kami memberikan apresiasi karena sesungguhnya masyarakat lewat teman-teman para kreator ya, konten kreator memberikan atensi yang baik bagi Bawaslu untuk bagaimana bisa melakukan tugas-tugas pengawasan secara baik. Kita berikan apresiasi itu. Tapi kan juga mesti diikuti dengan pengetahuan dan penjelasan kepada publik bagaimana tata cara, mekanisme dan prosedur penyelesaian dugaan pelanggaran di Bawaslu. Tadi sudah saya bilang, kita dalam penyelesaian dugaan pelanggaran itu diatur di dalam Perbawaslu 9 tahun 2024 junto Perbawaslu 8. Jadi ada perubahan ya. Karena ada beberapa hal yang harus diakomodir sehingga ada perubahan Perbawaslu. Nah,
penanganan dugaan pelanggaran itu ada 2 pintu masuk di Bawaslu. Iya. Yang pertama adalah pintu masuknya itu sesuai hasil pengawasan, dan yang kedua adalah laporan masyarakat. Nah, yang paling cepat itu laporan masyarakat, karena kita diatur dengan waktu. Ada waktu 3+2. Jadi itu apa tuh, Kak Dokter? Nah, 3+2 itu laporan, ya. Kita mendapatkan laporan itu 3 hari, ya. Itu kita sudah harus sudah harus memastikan tidak lebih dari 5 hari, ya. 3 hari itu kita menerima laporan, kita mengkaji, jika ada kekurangan kita kembalikan kepada para pelapor untuk memperbaiki, dan tidak boleh lewat dari 5 hari kita menentukan status dari laporan itu. Iya. Apakah dia terpenuhi syarat formil dan materialnya, untuk kemudian diproses. Kalau itu dugaan pidana, kan ada penanganan pidana pemilihan, itu bukan cuma di Bawaslu. Iya, betul. Ada yang namanya Gakumdu. Itu apa? Sentra Penegakan Hukum Pemilu. Nah, di mana ada 3 komponen di situ, 3 institusi. Yang pertama adalah Bawaslu, yang kedua kepolisian, dan yang ketiga kejaksaan. Jadi ketika pintu masuknya memang Bawaslu. Ketika laporan tadi yang saya bilang tadi, ya, dalam range 3+2 itu, dan dinyatakan dia memenuhi syarat berdasarkan putusan pleno Bawaslu, kita melanjutkan ke Gakumdu. Selanjutnya Gakumdu melakukan penanganan berupa penyelidikan, ya. Nah, itu memanggil para terlapor dan pelapor, dan atau juga saksi-saksi yang diajukan untuk memastikan bahwa apa benar peristiwa yang dilaporkan ini benar adanya atau tidak. Ini kan mengarah pada pemenuhan syarat material. Kalau formil kan sudah tentu, ketika Bawaslu menyatakan itu diterima, maka syarat formil sudah terpenuhi. Yang selanjutnya adalah pemenuhan syarat material ini, ya, karena ini soal bukti, ya kan, dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang masyarakat, mohon maaf dengan segala hormat, kami Bawaslu bukan tidak melakukan penanganan pelanggaran, tapi ada mekanisme tata cara dan prosedur. Kemudian ada juga dalam melakukan penanganan dugaan pelanggaran, ada informasi-informasi yang wajib kita sampaikan ke publik, tapi ada informasi yang dikecualikan, ya. Apalagi semua misalkan dalam tahap penyelidikan, ya, maka tidak mungkin kita sampaikan itu kepada publik, ya. Dalam sisi materinya, materi penyelidikannya, kita ya hanya menyampaikan secara umum bagi kita atau Gakumdu sementara lakukan penanganan. Kira-kira begitu, ya. Siap, ini yang harus diketahui oleh masyarakat juga. Tapi kita harus berikan penghormatan ke masyarakat, Bung, karena dengan adanya laporan-laporan yang disampaikan, maka ini pertanda, ya, masyarakat begitu aware dengan kerja-kerja Bawaslu. Iya, jadi tingkat kesadarannya sudah mulai. Nah, tadi situasi dinamikanya tidak terlalu mencemaskan, mencengang. Kemudian dalam kerja-kerja Bawaslu kita mendapat dukungan berupa pengawasan partisipatif lah. Jadi kita maknai ketika ada laporan masyarakat, itu wujud daripada kolaborasi dalam bentuk pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat, dan mereka yang bersedia sebagai pelapor mendatangi kantor Bawaslu untuk menyampaikan laporan, ini harus kita berikan penghormatan karena mereka tadi aware dengan kerja-kerja Bawaslu dan juga punya semangat yang sama, ya, yaitu memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan baik. Nah, jadi ketika ada dugaan pelanggaran, mereka mau penegakan hukumnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mereka mendatangi Bawaslu. Saya kira itu sudah paling tepat, dan kita sangat berterima kasih soal itu. Kakak Dokter, yang jadi menarik yang tadi Kakak Dokter bilang bahwa masyarakat aware dan partisipatif. Tapi anehnya juga kan, jangan sampai yang partisipatif ini merupakan tim sukses daripada lawan misalnya kayak gitu. Oh iya, jadi memang kan ya namanya kontestasi. Namanya kontestasi. Jadi kita di Bawaslu itu menerima laporan bukan cuma dari masyarakat, tapi juga dari tim pasangan calon. Ya, misalkan contoh dalam kasus laporan, ya, dalam laporan pengrusakan APK. Nah, itu kan pasangan calon yang merasa dirugikan, ya, lewat timnya mengadukan ke Bawaslu.
Nah, kemudian juga soal dugaan money politik, ya, itu ya pasangan calon yang merasa dirugikan mereka lapor, dan juga ada masyarakat. Jadi sesungguhnya yang punya kewenangan untuk melapor itu siapa saja. Di syarat itu, Bung Weber, ya. Yang paling utama dia adalah warga negara yang sudah memiliki identitas KTP, artinya yang sudah dewasa ya, dan memiliki hak pilih. Ya. Nah, dua itu di dalam pemenuhan syarat formil ya. Nah, jadi kita lihat, oh ya, dia datang menunjukkan betul dia ini warga negara, dia ada sebagai pemilih. Karena kan makna filosofisnya adalah ya dia sebagai warga negara yang punya hak, misalkan ya, untuk mendapatkan iklim demokrasi yang sehat ya. Iya. Ketika dia melihat fenomena atau fakta, Bung Weber, ini dia mengarah pada pelanggaran yang bisa mencederai proses, ya dia datangi dan meminta Bawaslu untuk melakukan penanganan ya terhadap laporan dia. Bagi kami ini sesuatu yang harus diberikan apresiasi, kira-kira begitu ya. Iya. Tapi Kakak dokter sendiri, kita lihat ya dari belakang ini banyak sekali dugaan, yeah. dugaan keterlibatan. Yeah. Apalagi yang kita lihat dari belakang ini kan ke calon-calon gubernur ya, yeah. Kakak dokter. Ada 3 calon gubernur dengan latar belakang instansi yang berbeda-beda, yeah. nih. Apalagi sekarang yang calon 1, 2, dan 3 ini, misalnya kayak ada dari pihak kepolisian, yeah. ada dari TNI dan dari sipil. Masing-masing ini memiliki kekuatan tertentu juga. Yeah. Dan kita lihat pembelajaran dari periode yang lalu kan waktu itu ada keterlibatan daripada instansi tertentu sehingga mengarahkan. Kalau itu saya tidak tahu ya, karena saya belum ada di. Belum ada, iya. Ya, dan ini juga kayak contoh saja. Ya, itu dugaan. Masih dugaan. Nah, jadi begini, Bung Weber dan pendengar podcast Lautan Teduh, saya harus mengklirkan bahwa dalam kontestasi Pilgub Maluku itu tidak ada yang namanya perwakilan calon dari TNI atau calon dari Polri. Iya. Karena jelas betul. Dalam ketentuan perundang-undangan, walau misalkan ada yang aktif yang kebetulan punya profesi sebagai TNI maupun Polri, itu wajib mengundurkan diri. Ya, itu perintah undang-undang. Sehingga ketika dia mengundurkan diri dan dia mendaftarkan sebagai ini yang calon, maka siap. Maka dia adalah warga sipil. Oh, gitu, iya. Nah, jadi sebenarnya harus dikelirkan ini. Makanya saya harus melekat di masyarakat. Saya harus kelirkan itu. Bahwa kemudian dalam catatan profesi mereka, pekerjaan mereka dulu mereka sebagai misalkan Pak Jeffrey sebagai purnawirawan TNI, Pak Murad sebagai purnawirawan Polri. Nah, iya benar, mereka ada purnawirawan, tapi hari ini mereka ada warga sipil. Oke? Sehingga mohon untuk tidak ada yang namanya generalisasi seperti itu atau justifikasi seperti itu. Ya. Yang kedua, memang betul Bung Weber, salah satu fokus Bawaslu itu juga adalah melakukan pengawasan terhadap netralitas mereka, bukan cuma ASN dan TNI Polri, tapi mereka yang dilarang di dalam undang-undang. Jadi yang dilarang itu ada ASN, ada kemudian TNI Polri, ada pimpinan BUMN, BUMD, ada kepala desa ya dengan perangkat desa, kemudian juga ada pendamping dana desa itu juga termasuk dalam peraturan Bawaslu itu. Di dalam bukan peraturan Bawaslu ya, peraturan institusi mereka tapi juga kan di dalam undang-undang. Nah, lalu sekaligus saya harus sampaikan berkaitan dengan netralitas ASN. Nah, Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi ketika ditemukan ada ASN yang dia berlaku tidak netral. Tugas Bawaslu itu hanya mengeluarkan rekomendasi. Pintu masuk saja ya. Mengeluarkan rekomendasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Sudah tentu ada yang tadi kita klarifikasi dan sebagainya. Kemudian dari hasil itu penelusuran kita klarifikasi, kita panggil. Dari hasil itu kita putuskan apakah ini memenuhi unsur pelanggaran netralitas. Tidak. Maka kemudian kita mengeluarkan rekomendasi. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ditujukan ke institusi masing-masing. Nah,
dulu sebelum KASN itu dibubarkan, ya, maka kita rekomendasi Bawaslu itu ditujukan ke KASN, Iya. Kepala Aparatur Sipil Negara, ya kan? Tapi sekarang tidaklah ada lagi sehingga langsung BKN. Nah, dalam konteks Pilgub Maluku ada laporan dugaan pelanggaran, ya, yang kita tangani, ya, dan ada rekomendasi juga yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu. Dan sudah disampaikan ke BKN Makassar. Iya. Soal putusan apakah BKN menganggap rekomendasi itu dia memenuhi juga norma yang diatur berkaitan dengan ASN dan kemudian diambil keputusan, ya, itu selanjutnya ada urusan BKN. Ya. Tapi tugas kita dalam konteks pengawasan untuk memastikan memastikan ASN itu berlaku adil, netral di pemilihan sudah kita lakukan. Nah, lalu TNI Polri, ya, kita bersyukur. Ya. Kita bersyukur bahwa sampai hari ini TNI Polri belum ada satupun laporan maupun informasi. Jadi kita lanjutkan tadi, ya. Jadi kita bersyukur sampai hari ini, ya, baik itu laporan maupun juga informasi yang ada di media massa maupun media sosial berkaitan dengan dugaan tidak netral TNI Polri itu tidak kita dapatkan hari ini. Nah, ini bukti nyata dari dukungan dan ketegasan yang disampaikan oleh pimpinan institusi TNI dan Polri. Karena itu kita berikan apresiasi, dan hari ini benar-benar saya harus jujur, ya, kerja-kerja kami penyelenggara pemilu betul-betul dibantu, di backup oleh TNI Polri. Dan situasi hari ini, ya, ini juga bagian daripada bagaimana dukungan TNI Polri dalam yang menciptakan bahwa situasi ini sudah memastikan, ya, karena di undang-undang jelas, ya, pemerintah maupun TNI Polri itu punya tanggung jawab, ya, memberikan dukungan, ya, dan membackup, ya, kerja-kerja dari penyelenggara untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan ini berjalan dengan baik. Jadi memang harus kita berikan apresiasi. Nah, bahkan Bung Weber ini juga sekaligus ada ini, ya, guyonan kita. Kalau kita melihat, kan tadi saya bilang, kalau dugaan ketidaknetralan TNI Polri itu kan zero, ya kan? Yang tidak zero itu adalah ASN. Karena, ya, berdasarkan laporan maupun juga hasil pengawasan kita dan apa yang kita tindak, gitu kan, kita lakukan penindakan. Nah, maka ada guyonan di luar. Purnawirawan TNI dan Polri yang bertarung, ya kan, dan bahkan tidak ada calon yang berlatar belakang ASN. Tapi yang tidak netral itu ASN. Itu untuk gubernur, ya. Itu untuk gubernur, ya. Nah, memang lalu kabupaten kota juga dinamikanya berbeda-beda. Tapi yang pasti kita secara kelembagaan sudah menginstruksikan, ya, teman-teman di Bawaslu kabupaten kota sampai di TPS, ya, untuk betul-betul harus mutatis mutandis. Artinya bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Ada mekanisme khusus tidak, Kakak Dokter? Oh iya, yang pasti kita lakukan pengawasan. Jadi tugas Bawaslu provinsi, selain karena ini serentak, ya. Jadi kita melakukan ruang pengawasan kita dalam konteks pemilihan, jenis pemilihan itu adalah Pilgub. Tapi dari sisi tanggung jawab kita sebagai Bawaslu Provinsi Maluku itu berkewajiban melakukan monitoring, supervisi, bahkan pendampingan, ya, secara keseluruhan pada jajaran kita di bawah. Jadi bahkan saya contoh beta, ya. Beta kemarin itu baru pulang dari Kabupaten Kepulauan Aru, 6 hari di sana melakukan monitoring sekaligus membackup penguatan kapasitas yang dilakukan oleh Panwascam kepada pengawas TPS itu dalam bentuk bimbingan teknis. Nah, kemarin saya roadshow di 8 kecamatan, ya. Minus 2 karena memang jaraknya cukup jauh dan saya harus kembali ke Ambon untuk lakukan tugas-tugas pengawasan lain dan agenda-agenda lain. Begitu Bung Weber dan dengar Lautan Teduh Rasa Tiburan. Nah, jadi memang ada dinamika di kabupaten kota juga cukup kuat, ya. Tapi, ya, kami berharap, ya, bahwa situasi, ya, ini secara keseluruhan bisa dikendalikan,
Dan ini ada memang di tangan para kontestan juga, ya. Jadi kan masyarakat atau pendukung ini tindakan mereka itu kadang dipengaruhi juga oleh sikap dari para calon. Nah, jadi memang kita membutuhkan sikap yang baik, ya, sikap yang betul-betul negarawan, ya, yang ditunjukkan oleh para kontestan, baik itu untuk pilgub maupun juga pilkada kabupaten kota dan kabupaten kota. Nah, kalau Bung Weber dan pendengar Lautan Teduh itu mendengar biasa oleh kami lembaga pengawas maupun penyelenggara lain dan pemerintah serta TNI Polri itu sering menyerukan ke masyarakat, ya, bahwa mari kita sukseskan pilkada yang damai dan bermartabat. Iya kan? Iya, itu Kakak. Sebenarnya jadi pertanyaan juga itu Kakak. Sebenarnya damai dan bermartabat itu. Damai ini kan soal bagaimana jaminan keamanan. Jadi begini. Ini yang harus masyarakat ingat dan juga lakukan, ciptakan di sisa hari, ya. Beberapa hari, 6 hari ini, ya. Baik itu 2 hari masa kampanye. Hari ini 21, besok 22, tinggal 23 ya. Ya taruhlah 3 hari sisa masa kampanye terhitung hari ini, dan 4 hari, ya, 3 hari lagi masuk di pemungutan suara. Nah, saudara semua, ini kan pesta, ya kan, pemilihan yang kemudian kita kenal lagi dengan yang namanya pesta demokrasi. Ya namanya pesta itu kan senang-senang aja, gembira, ya, happy. Ya, jadi marilah kita mengemas, ya kan, seluruh tindak tanduk kita dengan riang gembira. Riang gembira ini sebenarnya kalau kita menarik dari sisi filosofisnya adalah menghindari pelanggaran yang dilakukan. Laksanakanlah misalkan kampanye, ya. Kampanye itu kan diminta untuk, kan di kampanye diatur jadwalnya, jadwal dan waktunya. Oke, kemudian tempatnya. Ya lakukan di mana yang ditetapkan oleh KPU di situ. Jangan ditetapkan kampanye di Ambon, tapi karena ada permintaan pendukung di Maluku Tengah pergi di sana. Nah, itu kalau terjadi, maka dia masuk di dalam pelanggaran kampanye. Ya kan? Dan diatur di dalam undang-undang itu. Ada sanksinya, bahkan sampai pada diskualifikasi calon. Calon, ya. Ya, jadi pelanggaran yang dilakukan itu ada pada sanksinya, ada pada diskualifikasi juga, sampai pada tergantung jenis pelanggarannya seperti apa. Jenis pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1. Nah, soal damai tadi. Soal damai yang tadi bilang soal riang gembira itu makna filosofisnya. Lalu bermartabat, saya memaknai itu berkaitan dengan apa yang kita kenal demokrasi yang jujur, yang luber dan jurdil. Iya kan? Jadi langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Itu sesungguhnya, ya, diksi bermartabat itu membungkusi semua apa yang dimaksudkan dengan langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Karena ketika itu dilakukan, ya, pelaksana dia kan bebas kan, ini kemudian umum, dia rahasia, kemudian jujur dan adil, ya itulah makna sesungguhnya dari bermartabat. Nah, sudah tentu dalam menghadirkan pilkada atau pemilihan yang luber dan jurdil itu, ini membutuhkan komitmen kolektif dari semua komponen yang terlibat. Jadi kan kalau kita pakai memposisikan, ada 3 komponen sebenarnya. 3 komponen yang menentukan sebuah kualitas demokrasi, baik itu secara nasional maupun dalam konteks lokal di pilkada ini. Yaitu komponen pertama adalah penyelenggara, kemudian kontestan, dan ada masyarakat. Iya kan? Nah, penyelenggara ini termasuk ada pemerintah, TNI Polri, ya, yang turut serta. Jadi itu kalau 3 ini mereka melaksanakan, tahu apa yang harus dilaksanakan. Ya, maka
Saya kira itu semangat Luber dan Jurdil itu pasti yang jalannya, mengarah pada makna martabat itu ya, itu bisa terpenuhi dengan baik. Luar biasa pemirsa Lautan Teduh Podcast di rumah, pembahasan terkait dengan ya namanya pemilu kada ke depan ini, sehingga atau bisalah memiliki sedikit pengetahuan sehingga pada hari H tidak salah dalam memilih. Kemudian Kakak Dokter, ada isu-isu yang berkembang dalam beberapa istilahnya yang kita tahu bahwa sebelumnya itu dalam pemilu legislatif kemarin banyak pelanggaran yang atau dugaan pelanggaran lah yang ditemui itu apa, money politik. Iya. Kira-kira untuk pemilu kada di beberapa hari kemudian ini ada untuk sampai sekarang ini ada pelanggaran money politik. Itu jadi dugaan itu kan belum tentu dia pelanggaran. Iya. Karena kalau kita pakai mekanisme cara dan prosedur penanganan pelanggaran, dia dinyatakan pelanggaran itu ketika memang sudah diputuskan dan kemudian ada yang terkena sanksi. Iya kan? Nah, tadi saya sudah sedikit jelaskan soal mekanisme cara di penanganan dugaan pelanggaran. Bahwa kalau kita punya data di pemilu itu laporan dugaan money politik cuma 1 laporan ya. Bahkan dia kemudian terhenti. Karena tidak cukup bukti. Ya, tidak cukup bukti, kemudian tidak memenuhi itu syarat material itu, sehingga dihentikan ya. Kemudian di pemilu ini kemarin baru pemilihan 1 laporan ya. Ya mungkin teman-teman sudah baca di media, ya terlapornya adalah Pak Umar Wahitenan, atau kita kenal dengan Pak Umar Kei, seorang tokoh, dan Bawaslu melakukan penanganan terhadap itu ya. Dan pintu masuknya kan di Bawaslu. Bawaslu kemudian meneruskan ke Gakumdu, oleh Gakumdu dinyatakan dia dihentikan karena tidak memenuhi unsur materialnya. Unsur material. Nah, salah satunya ya soal materi itu kewenangan Gakumdu ya untuk menjelaskan ya. Tapi ya itu saya kira kalau kita bicara ini ya, bahwa kemudian di luar sana ya, di luar itu ada orang yang bilang bahwa ada yang main money politik. Bapak Ibu sekalian, istilah kerennya di Ambon sekarang kancing bayar. Nah, maka itu kita butuh sekali ya partisipasi dari masyarakat untuk bisa mengawal ini ya. Karena Bapak Ibu sekalian, Bung Weber dan para pendengar, saya jadi penyelenggara baru saya bisa mengerti ternyata penanganan dugaan pelanggaran pidana umum itu berbeda dengan penanganan pelanggaran pemilu. Kalau dugaan pelanggaran pidana umum, satu keterangan saja itu sudah bisa menjadi pintu masuk ya. Kalau saya diskusi dengan teman-teman ini ya, itu sudah bahkan bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam kepentingan penyelidikan dan sebagainya. Tapi di pidana pemilu ini dia butuh komprehensif. Oh gitu ya? Iya. Contoh misalkan soal barang bukti. Ya. Itu dalam kebutuhan penyelidikan harus kita tahu, memastikan. Pelapor harus tahu berapa lembar, misalkan ini kita ambil contoh. Berapa lembar uang yang diketahui diberikan. Misalnya 500.000 lah. 500.000. Kalau 100.000 maka 5 lembar. Oke. Tahu ya? Oke. Tahu atau tidak? Nomor seri siapa yang kasih? Jadi memang betul siap. Jadi ya itu teman-teman sekalian. Tapi bukan berarti lalu ini membatasi kerja-kerja kita, tidak. Nah, kita akan melakukan penanganan secara benar, secara keseluruhan, selama ya para pelapor itu memberikan dukungan secara baik. Ya. Kira-kira begitu. Nah, yang lebih ya, saya ini juga cerita pengalaman lelucon ya. Di pemilu kemarin, pelapor kan ada barang bukti yang disertakan uang.
Beberapa waktu kemudian pelapor mengkonfirmasi ke kita, apakah barang buktinya bisa diambil atau tidak. Ya namanya barang bukti harus disita kan. Jadi memang kadang itu ya, kadang ada lucu-lucunya juga. Ya, tapi ya kita tetap berterima kasih ke masyarakat karena itu wujud sesungguhnya dari proaktif masyarakat menyatakan bahwa ternyata ada orang-orang dan kelompok-kelompok tertentu melakukan praktek-praktek yang dilarang dalam undang-undang untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kami berharap di pilkada ini janganlah ya. Tidak baiklah ya. Selain sebagai pengawas, saya harus sebagai warga negara juga pemilih, kan tidak baiklah. Kan sudah ada ruang yang diberikan untuk Bapak Ibu meyakinkan pemilih, yaitu masa kampanye. Sosialisasi kampanye, tawarkanlah visi misi yang betul-betul bisa memikat memikat pemilih dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang dari masyarakat bilang, siapa hari ini yang pengkepeng banyak tetapi yang jadi. Ya itu yang kami sampaikan. Masyarakat, saya kira ini sebuah sikap, pikiran dan sikap yang mencederai demokrasi. Kan tujuan demokrasi itu adalah melahirkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Mudah-mudahan tidak terbentuk dari calon, terbentuk dari masyarakat sendiri. Mudah-mudahan tidak terbentuk dari calon. Itu yang kita doa. Makanya kita tetap memberikan himbauan. Kita memberikan himbauan kepada para calon untuk tidak boleh mempraktekkan cara-cara yang tidak benar. Dalam hal ini sogok menyogok, yang dalam bahasa undang-undang bilang potensi money politik itu. Juga masyarakat. Ya, masyarakat. Ya, apa arti 50.000, 100.000 yang kemudian mencederai proses demokrasi ini, yang berakibat fatal pada bisa saja karena ada mekanisme transaksi yang dilakukan ya untuk mendapatkan legasi kepemimpinannya. Pada waktunya dia mungkin tidak akan maksimal bekerja kepada rakyat karena tadi dia harus mesti kembalikan pundi-pundi. Bisa saja seperti itu ya. Tapi saya yakin ada kesadaran kolektif dari para tokoh kita yang hari ini memposisikan diri sebagai pasangan calon yang akan dipilih di tanggal 27 November nanti oleh masyarakat, bahwa mereka akan melakukan itu, menghadirkan proses demokrasi yang bermartabat tadi, ya, dengan menghindari cara-cara atau praktek-praktek yang dia inkonstitusional. Tidak sesuai aturan ya. Luar biasa pemirsa Lautan Teduh Podcast yang berada di rumah, banyak hal yang sudah kita bahas. Sekiranya pembahasan podcast di hari ini bersama dengan pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku, Dr. Stephen Mulai, bisa menjadi sesuatu yang baik untuk bisa kita terima, sehingga pada tanggal 27 November ya Ketua pimpinan Siap. 27 November nanti kita bisa menyalurkan, kita punya hak pilih sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Hindari segala macam inkonstitusional yang tadi pimpinan Bawaslu bilang, sehingga bisa terselenggaranya pemilu yang damai dan bermartabat. Ada kata-kata himbauan atau motivasi untuk ketemu punya masyarakat atau calon gitu? Iya, baik, terima kasih Bung Weber dan teman-teman kru Lautan Teduh Unpati. Terima kasih ya karena sudah menghadirkan kami. Di akhir podcast ini Beta mau menghimbau kepada semua masyarakat, mari sama-sama kita menghadirkan proses demokrasi yang baik dan benar, menghindari cara-cara atau perilaku-perilaku yang tidak baik, misalkan menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar, kemudian mempraktekkan cara-cara menjanjikan atau kemudian memberikan sesuatu, baik itu berupa uang maupun materi yang itu melanggar ketentuan untuk mengajak orang memilih calon tertentu. Yang berikut, saya juga menghimbau kepada para calon ya untuk tetap menjaga stabilitas yang ada ini dan juga menghadirkan politik yang bermartabat. Dan selanjutnya di tanggal 27 nanti masyarakat yang terdaftar di DPT biarlah datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Jangan lupa memastikan nama ada di DPT,
kemudian datang membawa 2 dokumen, yaitu KTP elektronik dan juga C pemberitahuan, formulir C6 KWK pemberitahuan. Tapi jika masyarakat yang kebetulan karena keadaan tertentu tidak mendapatkan formulir C6 KWK, tapi ada namanya di DPT, oke, silakan datang, hanya membawa KTP elektronik. Nah, bagi masyarakat yang tidak ada nama di daftar pemilih tetap, tapi sudah punya KTP elektronik, silakan mendatangi TPS di mana alamat sesuai dengan KTP yang ada. Nanti akan dimasukkan dalam kategori pemilih tambahan. Ya. Kemudian juga bagi masyarakat yang ada nama di DPT tapi tidak punya punya KTP elektronik, bisa menggunakan ya biodata kependudukan lainnya. Jadi silakan sebagai Bapak Ibu masyarakat, adik-adik saudara semua, pemilih pemula juga yang baru mau menggunakan hak pilih di pemilihan ini, sebagaimana yang tadi sampaikan, kalau itu bisa dilakukan, disiapkan dengan baik, maka datanglah di TPS di tanggal 27. Tolong bantu Bawaslu melakukan pengawasan di sisa hari 6 hari sebelum menjelang pemungutan dan pencoblosan suara ini. Sama-sama kita pastikan bahwa pemilihan kepala daerah di Maluku dan juga di kabupaten kota berjalan dengan baik, aman, damai, dan bermartabat. Bersama Bawaslu, awasi pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Pesan yang terakhir, Bapak Ibu bantu untuk mengawasi juga kerja-kerja jajaran kami, ya, baik itu Bawaslu Provinsi kami sendiri, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, dan bahkan pengawas kelurahan desa dan pengawas TPS nantinya. Pastikan bahwa mereka lakukan tugas-tugas pengawasan itu dengan baik. Jika menemukan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, laporkan ke kami. Kami akan melakukan penindakan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan Bawaslu maupun juga sesuai dengan keputusan DKPP nomor 2. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jaga kesehatan bagi teman-teman penyelenggara dan juga bagi masyarakat. Mari kita menyambut pesta demokrasi di tanggal 27 dengan riang gembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Selamat sore. Luar biasa pemirsa Lautan Teduh Podcast. Dr. Stephen Melay, pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku. Terima kasih untuk waktu dan podcast di hari ini. Kakak Dokter, ketemu mengucapkan terima kasih. Mari ketemu sama-sama. Salam untuk ketemu permisi di rumah juga. Ya, sampai waktu di podcast selanjutnya. Tetap stay di podcastnya Lautan Teduh Universitas Patimura bersama Bung Weber dan seluruh kru. Salam awas.